Apakah Anda pernah membayangkan apa yang terjadi ketika seorang mantan narapidana yang hanya ingin hidup damai kembali dihadapkan pada masa lalunya yang penuh kekerasan? Seberapa jauh Anda akan berkorban untuk melindungi mereka yang Anda cintai? Inilah yang dihadapi So Hyuk dalam film A Man of Reason, sebuah film aksi Korea yang penuh intrik dan emosi mendalam. Sehingga tanpa lobang ababaung, babi bu cerat-cerat cerot. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Duitna geus biasa, kaboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama So Hyuk yang baru bebas dari penjara, di mana diketahui bahwa So Hyuk yang kala itu menjadi tangan kanan seorang mafia menerima tugas untuk menghabisi seluruh saingan bisnis bosnya. Yang di situ kita akan diperlihatkan kehebatan So Hyuk dalam menjalankan tugasnya hanya dengan bermodalkan senter dan sebilah pisau. Yang akibatnya kejadian tersebut membuat So Hyuk harus dipenjara selama 10 tahun dan bisnis bosnya langsung melejit setelah tidak memiliki saingan bisnis. Sekeluarnya So Hyuk dari penjara, ia telah disediakan mobil serta kartu nama yang bertuliskan Kaiser Group, di mana hal itu rupanya pemberian dari mantan bosnya yang berharap agar ia mau kembali bergabung ke dunia hitam. Dan dari kejauhan terlihat dua orang suruhan bos mafia yang memastikan kalau hadiah pemberiannya tersebut sampai ke tangan So Hyuk. Dan kita akan diperlihatkan sosok bos mafia terbesar di Korea yang kita panggil saja Asep, di mana beliau bersama dengan tangan kanannya yaitu Ujang dan sedang membicarakan So Hyuk yang baru saja bebas dari penjara. Yang di situ beliau berharap agar So Hyuk kembali bergabung dengan mereka. Namun hal itu rupanya menimbulkan rasa tidak senang pada diri Ujang, di mana ia merasa takut jika sewaktu-waktu posisinya akan digantikan oleh So Hyuk, sehingga ia hanya berpura-pura merasa bahagia di depan atasannya. 강의사 대답을 해야지. 안 그래? 예. 지금 주혁이는 지켜보겠습니다, 대장님. So Hyuk sendiri mendatangi apartemen mantan kekasihnya bernama Minso, yang di situ ia meminta maaf karena selama 10 tahun ini ia menghilang tanpa memberikan kabar. Yang di situ Minso tak menjawab dan justru meminta agar So Hyuk ikut bersama dirinya. 그래. 따라와. 같이 갈 데가 있어. Rupanya Minso mengajaknya ke sebuah tempat di mana sekelompok gadis menari balet yang salah satunya merupakan anak So Hyuk. Sehingga dapat kita ketahui bahwa saat So Hyuk meninggalkan dirinya, Minso tengah mengandung seorang anak dan setia menunggunya hingga saat ini. Di mana hari-hari Minso hanya difokuskan bekerja untuk menafkahi putri tercintanya. 당신 딸. 뱃속에 저 아이가 생겼다는 거 혼자 별 생각을 다 했어. 저 아이는 작은 아이가 날 어른으로 만들어줬어. 엄마로. Meskipun So Hyuk dikenal sebagai gangster brutal dan tak kenal ampun, namun setelah mendengar perkataan dari Minso, seketika itu hatinya luluh dan tak kuasa menahan tangisnya, di mana ia tak menyangka jika dirinya telah menjadi seorang ayah dari seorang gadis bernama Inbi. Terlebih lagi ia merasa begitu tersentuh oleh pengorbanan Minso selama ditinggal oleh dirinya. Namun meskipun begitu, Minso tak serta-merta mau menerima kembali So Hyuk begitu saja. Yang di situ ia berkata, apabila So Hyuk ingin bertemu dengan anaknya, maka ia harus berhenti dari dunia kriminal dan mencari nafkah yang halal untuk menghidupi putri sematawayangnya. 평범하고 좋은 사람이면 좋겠어. 당신이 그런 사람이라고 생각될 때 그때 정신 똑바로 차리고 잘 생각해. Untuk itu, So Hyuk pun menemui mantan bosnya di sebuah perusahaan besar bernama Kaiser. Yang setibanya di sana, So Hyuk disambut dengan sangat baik karena sudah berjasa turut andil dalam mensukseskan perusahaan tersebut. Tak terkecuali Ujang yang turut menyambut kedatangan So Hyuk dengan memberikannya seikat bunga. Dengan berpura-pura baik, Ujang mengantarkan So Hyuk untuk menemui Asep di ruangannya.
Dalam pertemuannya, Asep langsung memeluk Sohyuk dan berterima kasih kepadanya, di mana Sohyuk ini dianggap telah banyak berkorban untuk dirinya dan perusahaan, sehingga beliau menaruh harapan agar Sohyuk bergabung seperti dulu dan menempati jabatan tertinggi, yaitu menjadi wakil dirinya di perusahaan Kaiser Group. Namun Sohyuk yang sudah bertekad untuk hidup bersih dan mencari nafkah secara halal pun menolak tawaran tersebut, yang di situ Asep dapat memahami keputusan Sohyuk, bahkan memberikannya sekantong penuh uang sebagai pesangon atas kerja kerasnya dahulu. Namun Sohyuk memilih tidak mengambil uang tersebut dan ia sengaja meninggalkannya di dalam lift. 끝이 보이지 않았잖아요, 우리. 그래서 뭘 어떻게 살아보게? 다른 무슨 특별한 평범함이라도 있다는 거야? 그만 가보겠습니다. 이제 자유시켜봐. Beralih ke sebuah gereja yang di situ kita akan diperlihatkan pada seorang pria bernama Woo-jin, di mana ia melakukan pengakuan dosa dan bercerita tentang masa kecilnya yang sering dibuli oleh teman-temannya. Sementara itu terlihat seorang wanita masuk ke dalam gereja dan menaruh beberapa botol berisi cairan di setiap sudut gereja, yang setelah mendengar panggilan dari si wanita, Woo-jin pun menghajar pendeta hingga tak sadarkan diri, dan rupanya cairan tersebut merupakan bahan peledak yang disengaja dibuat untuk meratakan gereja tersebut. Usai menjalankan misinya, Woo-jin CS pun melaporkan hasil perbuatannya kepada bosnya, yang setelah menerima laporan, Ujang menemui Asep untuk melaporkan perkembangan proyek yang sedang dikerjakannya, yang dari sini dapat kita ketahui bahwa Woo-jin dan si wanita yang bernama Jina ini adalah pembunuh bayaran sekaligus sepasang kekasih yang sedang menjalankan misi dari Ujang, di mana lokasi gereja tersebut nantinya akan dijadikan apartemen dan pusat perbelanjaan yang dibangun perusahaan Kaiser. 수는 안 믿고 돈이나 믿고 있으니 정리가 잘 된 것 같습니다. 아파트다 쇼핑몰이 다 올라가고 우리 삶이 참 묘해. 설치 상황 보고 드리겠습니다. Sementara itu, Sohyuk yang khawatir akan terus diburu menemui rekan gangsternya yang telah pensiun. Dia bernama Junhan yang kini sudah alih profesi menjadi seorang koki dan membuka usaha restoran kecil-kecilan, di mana Junhan bercerita jika dulu ia mengalami hal tragis saat markasnya dikepung musuh, sehingga terjadi kebakaran hebat yang hampir menewaskannya. Yang alhasil, Junhan melarikan diri ke Cina dan di sanalah ia bertemu dengan istrinya. Namun karena kehidupan di sana sangat sulit, sehingga Junhan memutuskan untuk kembali ke Korea. 좀 살게만 해달라고. 쳐푸는데 뭐 세상을 잘못 보고 산 것 같아요. Junhan pun menyarankan agar Sohyuk berhati-hati terhadap Ujang, di mana ia seringkali berbuat licik dan menghasut Asep untuk kepentingannya sendiri. Dan tentu saja mereka tidak begitu saja membiarkan Sohyuk bebas dan menjalani kehidupan normal, sehingga Junhan yang tak ingin terseret ke dalam masalah meminta Sohyuk agar tidak lagi menemuinya. 오지 마요. 죄송합니다. Dan benar saja, Sohyuk yang tengah berjalan sendiri dihampiri Ujang yang rupanya terus mengawasi gerak-gerik Sohyuk, yang di situ ia juga mengancam agar jangan pernah kembali ke Kaiser Group apabila ingin hidup tenang dan terhindar dari malapetaka. 내 걱정 안 해도 된다. 지금 하늘을 찌르신다니까. 내가 봤을 때는 그게 평범한 거예요, 형님. 내가 조심할게. Karena tak digubris, Ujang yang terbakar amarah pun menghubungi Woo-jin CS dan meminta mereka untuk menghabisi Sohyuk dengan imbalan 4 kali lipat. Yang tentu saja hal tersebut membuat Woo-jin CS bersemangat dan menerima pekerjaannya. 너 저기 일 하나 더 해. 나불 새끼야. 내 니들 방식 말고 그냥 가라. 좌표 날려. Beralih ke Minso yang sedang memeriksakan kesehatannya terkait gejala pingsan tiba-tiba yang sering dideritanya. Yang di situ dokter mendiagnosa bahwa Minso menderita suatu penyakit serius yang menyebabkan kanker darah, sehingga dokter menyarankan agar Minso segera menjalani perawatan. Namun Minso menolak dan memilih untuk rawat jalan agar bisa mengurus anaknya. 혈액암에서 동반된 빈혈 증상이라. 네.
Saat mengantarkan Inbi ke sekolah, dalam perjalanannya Minso bertemu dengan Sohyuk yang berdiri di seberang jalan, di mana ia berniat untuk kembali rujuk dengan Minso dan membesarkan anak mereka. Namun belum sempat Sohyuk mengatakannya, tiba-tiba dengan segera Sohyuk membawa Minso ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, ia harus terjebak macet yang memaksa Sohyuk menempuh jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. Yang ketika mobil Sohyuk kembali ke jalan utama, tiba-tiba ya, situasi tersebut rupanya sengaja Woo-jin CS ciptakan untuk menghabisi Sohyuk atas perintah dari Ujang, di mana usahanya tidak berhasil akibat kurangnya perencanaan dan eksekusi di lapangan. Namun kecelakaan tersebut membuat kondisi Minso semakin parah dan tak bisa diselamatkan. 사망 진단서 확인 부탁드립니다. 근데 김민서 씨 유감입니다. 정말 평범하고 좋은 사람이면 좋겠어. Tak ingin larut dalam kesedihannya, Sohyuk yang menyadari Inbi sedang dalam bahaya pun segera pergi untuk menjemputnya. Yang secara kebetulan, Sohyuk menemukan Inbi di depan apartemennya. Namun di saat yang sama, Woo-jin CS datang yang membuat Sohyuk segera mengalihkan perhatian mereka untuk menyelamatkan Inbi. 집에 들어가. Sementara Woo-jin mengejar Sohyuk, Jina diam-diam mengikuti Inbi hingga ke kamarnya. Melihat lampu apartemen yang menyala, Woo-jin yang mengira Sohyuk bersembunyi di sana pun bergegas untuk menghampirinya. Namun yang Woo-jin temukan adalah seorang anak yang sedang bermain sendirian. Yang ketika Woo-jin melihat ke belakang, tiba-tiba Jina yang awalnya ragu untuk menculik Inbi pun berusaha untuk menghubungi Woo-jin yang karena sedang sibuk dengan pingsannya sehingga panggilan tersebut dijawab oleh Sohyuk. Sadar jika Woo-jin telah dilumpuhkan, Jina pun bergegas untuk menculik Inbi dan sekaligus menjadikannya sandera. Karena datang terlambat, Sohyuk harus kehilangan putrinya, di mana ia tidak kehabisan cara dan membawa Woo-jin bersamanya. Yang ketika sampai di suatu tempat, Sohyuk segera memaksa Woo-jin untuk memberitahukan lokasi di mana Inbi disekap. Namun karena cara lembut tak mempan terhadapnya, Sohyuk pun menjadi brutal dan memberinya sedikit pelajaran. Meskipun sudah dihajar habis-habisan, namun Woo-jin yang keras kepala masih tetap kekeh tutup mulut. Yang tak lama Jina pun menghubungi Sohyuk dan mengatakan bahwa Inbi mungkin akan selamat, tapi Sohyuk harus mati. 아이만 무사하게 해줘. 그래? 넌 죽어야지. 걱정하면서 기다려. Di waktu yang sama, Ujang terlihat cemas karena belum mendapatkan kabar dari Woo-jin CS. Yang karena tak sabaran, Ujang justru menghubungi Woo-jin yang mana kita tahu bahwa ponsel milik Woo-jin berada di tangan Sohyuk. Sehingga dari situlah Sohyuk mengetahui bahwa dalang di balik ini semua adalah Ujang. Sehingga Sohyuk membawa Woo-jin ke perusahaan Kaiser untuk mendatangi Ujang. 저것도 진짜 캐릭터 좀. Saat terkepung itulah Sohyuk menggunakan mobilnya untuk menghabisi satu persatu anak buah Ujang, yaitu dengan cara memutar-mutarkan mobilnya hingga para preman sayur ini terpental ke berbagai arah, di mana Ujang yang panik melihat kekacauan tersebut berusaha melarikan diri, namun ia berhasil ditembak oleh Sohyuk dan tercebur ke dalam kolam. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Sohyuk segera menghampiri Ujang dan menghajarnya hingga babak belur. Namun beruntung, Ujang bisa selamat berkat anak buahnya yang berhasil menyingkirkan Sohyuk dari hadapannya. Sadar nyawanya sedang terancam, Ujang pun segera berlari ke ruangannya untuk mengambil sepucuk senapan yang bisa digunakan untuk melindungi diri.
Dengan membabi buta, Ujang menembakkan senjatanya ke arah Sohyuk. Namun karena kurangnya keahlian dan minimnya latihan, tidak satupun tembakan mengenai tepat di sasaran. Sehingga Sohyuk dengan mudah dapat menghindari peluru dan bersembunyi di balik mobilnya. Woo-jin yang berada di dalam mobil merasa khawatir akan nyawanya yang bisa melayang kapan saja, sehingga ia bersedia untuk memberitahu Sohyuk tentang keberadaan putrinya, yang pada akhirnya Sohyuk pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju lokasi di mana Inbi berada. Beralih ke Jina yang rupanya menyekap Inbi di markasnya, di mana ia memasukkan Inbi ke kurungan besi dan jangan pernah mencoba keluar karena seekor anjing ganas sudah siap menerkamnya hingga mati. 여기 3부로 나오면 안 돼. 저리 가. 잠 좀 자. Di pom bensin, Sohyuk menyempatkan diri untuk membersihkan luka-lukanya, di mana Woo-jin memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari mobil dan menghubungi Jina, yang di situ ia mewanti-wanti Jina agar segera mengembalikan Inbi karena pria yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Sohyuk pun kembali menemukan Woo-jin di dalam supermarket, yang tak lama Jina menghubungi dirinya dan mengatur pertemuan mereka di suatu tempat. 아무 다른 방법이 없잖아. 인비 바꿔. 이 상황이 끝나는 거 아닌가? 내 친구가 멀쩡해 보이면 인비도 안전할 거야. Beralih ke Asep yang baru mengetahui kekacauan yang terjadi di perusahaannya, di mana ia langsung memberikan pelajaran kepada Ujang tatkala mengetahui jika Ujang telah mengirimkan pembunuh bayaran kepada Sohyuk, di mana si bos mafia rupanya khawatir jika Sohyuk salah mengira bahwa Ujang telah diperintahkan dirinya untuk menghabisi Sohyuk, yang padahal itu semua adalah atas inisiatif dari Ujang sendiri, sehingga Asep memerintahkan Ujang dan satu pengawal pribadinya untuk membereskan semua masalah ini, di mana beliau tidak peduli Ujang akan dihabisi atau tidak, tapi yang jelas beliau tidak mau ikut campur. Sementara itu, kita akan diperlihatkan pada Jina yang sedang merakit puluhan peledak di markasnya, di mana ia rupanya memiliki sebuah rencana untuk menjebak Sohyuk pada pertemuan nanti. Tibalah waktu yang ditentukan di mana Sohyuk telah berada di lokasi pertemuan. Yang tak lama, Jina datang dengan menggunakan motor namun tidak membawa Inbi bersamanya. Yang ketika Sohyuk lengah, Woo-jin memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dan berlari ke arah Jina. Dan di saat yang sama, Jina melemparkan bom rakitannya dan... Awalnya Woo-jin CS merasa senang karena menduga Sohyuk telah tewas. Tapi faktanya Sohyuk berhasil selamat dan Woo-jin CS harus mati-matian meloloskan diri dari kejaran Sohyuk. Meskipun dilempar satu persatu bom rakitan ke arahnya, namun karena belum ada izin dari sutradara, maka Sohyuk pun dapat menghindari setiap ledakan dari bom tersebut. Sampai akhirnya Sohyuk dapat membalikan keadaan dengan membuat Woo-jin CS terjatuh. Setelah tertangkap, Sohyuk menginterogasi Jina untuk menanyakan keberadaan putrinya. Namun karena Jina terus mengelak, Sohyuk pun menembak bahu Jina yang membuat Woo-jin terpaksa buka mulut karena tak ingin kehilangan kekasihnya. 너만 죽으면 인비도 엄마한테 지금 말해주면 아무도 안 다쳐. 이 상황이 끝나겠지. Sementara itu di markas, Inbi yang berhasil keluar dari kurungannya pun berusaha meloloskan diri dari kejaran anjing yang menjaganya. Yang ketika ia sudah terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa lagi, tiba-tiba si anjing menyerang dan... Ya, itu adalah pengawal pribadi si bos mafia yang berniat untuk membereskan semua masalah ini. Woo-jin yang baru tiba di sana dibuat terkejut tatkala mendapati anjing kesayangannya telah mati, sehingga ia berniat membalaskan dendamnya dengan mendatangi si pengawal dengan ceroboh, sehingga...
Tibalah pertarungan epik antara Sohyuk dan si pengawal yang berlangsung cukup sengit, di mana rupanya si pengawal memiliki kemampuan yang jauh di atas Sohyuk, sehingga dengan mudahnya ia dapat mengalahkan Sohyuk. Namun beruntung bagi Sohyuk karena di detik-detik terakhirnya ia berhasil mengalahkan si pengawal. Tak ingin terlihat menyeramkan, Sohyuk pun menyempatkan diri untuk membersihkan wajahnya. Kemudian ia mendekati Inbi dan mengajaknya pergi dari sana. Namun karena belum mengenal Sohyuk, Inbi pun enggan untuk ikut bersamanya. Tapi setelah dijelaskan bahwa ia adalah ayahnya, barulah Inbi percaya dan mau mengikutinya. Dan di saat yang sama, Jina datang ke tempat itu dan membawa Woo-jin pergi bersamanya. Di mana Sohyuk yang akan keluar dari sana dibuat terkejut ketika melihat puluhan peledak yang bersiap untuk menghancurkan tempat itu, sehingga dalam pelariannya, Woo-jin CS yang menggunakan mobil Sohyuk kehabisan bensin di tengah jalan. Belum juga sempat meminta bantuan, tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil mereka. Yang tidak lain tidak bukan, mobil tersebut dikendarai oleh Ojang yang mengira Sohyuk berada di mobil tersebut. Meskipun sedang sekarat, Woo-jin masih sempat-sempatnya meminta bayaran atas misi yang sudah dikerjakan, di mana Ujang yang kesal mendengarnya pun menodongkan senjatanya kepada mereka. Tetapi dan ternyata Sohyuk masih hidup dan berjalan sambil menggendong putrinya, di mana ia menyempatkan diri untuk mengambil kalung peninggalan istrinya di mobil yang dibawa Woo-jin CS. Dan ia juga sempat dimintai tolong oleh Ujang, namun ia memilih untuk meninggalkannya. 집에 좀 데려다 줘. Pada akhirnya, Sohyuk pun menjadi seorang ayah yang baik dan menjalani kehidupan baru bersama Inbi. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.